Selamat pagi semuanya. Kali ini kita sedang melakukan aktivitas gotong royong. Kopi dulu konsumsi. Sok. Damal ge acan geus riweuh ngopi. Ada eta mah utama. Panten awe jaman aku udah mau itu undang teh. Tadi dinya kita kagak deui. Jalmin apa ngan tiluan? Hah? Mana Pak RT sama dia? Ada kuringis. Tanya mana kadinya dekat. Mana? Kalau lagi lah mama. Iya. Engkaulah muslimah solehah yang lebih indah dari bidadari surga. Anggun dan indah sebab senantiasa menjaga diri dari fitnah. Bertutur kata penuh makna dan tak pernah membiarkan mulutnya menyakiti hati saudaranya. Engkau menjaga kesucian diri dari godaan syahwat duniawi, menutup aurat dengan pakaian syar'i, menjaga lisan, mata, dan juga hati. Tidak mudah tergoda dengan harapan yang tak pasti. Memiliki mental yang tangguh dan berani, serta senantiasa mengingatkan dan menginspirasi. Aku yakin engkaulah muslimah yang disemburui bidadari. Pantaskan diri dan sadari bahwa pesonamu lebih indah dari bidadari saat engkau mematuhi semua perintah ilahi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Jiwa Bahagia. Kali ini sudah sampai kepada bab yang berjudul Hidup dengan Kesadaran. Seorang psikolog klinis, Melanie Greenberg, mengatakan bahwa manusia akan lebih merasa bahagia dan sehat jika mereka tahu bagaimana memperlambat ritme hidup dan menikmati apa yang sedang dihadapinya. Karena manfaatnya yang besar bagi kesehatan mental dan fisik, kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran diri atau mindfulness belakangan ini diterapkan di beberapa klinik dan rumah sakit di dunia. Ini juga menjadi bagian dari terapi penyembuhan. Dalam training motivasi dan pengembangan diri yang kami selenggarakan, peserta dilatih untuk bisa menjalani hidup dengan kesadaran. Cara yang dilakukan adalah dengan fokus pada pernapasan. Mereka bernapas dengan kesadaran. Yang dimaksud bernapas dengan kesadaran adalah fokus pikiran yang hanya terpusat pada proses bernapas. Saat menarik napas dan menghembuskannya, semua itu dilakukan dengan kesadaran. Ada 4 proses bernapas yang dilakukan dengan serempak. Keempat proses bernapas itu untuk menyelaraskan 4 unsur yang berada dalam tubuh. Unsur tanah, air, api, dan udara. Untuk menyelaraskan kesadaran diri dengan unsur tanah, tarik napas melalui hidung dan embuskan melalui hidung. Untuk menyelaraskan kesadaran diri dengan unsur air, tarik napas melalui hidung dan embuskan melalui mulut. Untuk menyelaraskan kesadaran diri dengan unsur api, tarik napas melalui mulut dan embuskan melalui hidung. Dan untuk menyelaraskan kesadaran diri dengan unsur udara, tarik napas melalui mulut dan embuskan melalui mulut juga.
Napas adalah sumber kehidupan, menyimpan banyak rahasia untuk mengakses unsur-unsur spiritual dalam diri. Di antaranya adalah untuk mengaktifkan kondisi hidup dengan kesadaran. Bahkan amalan penting para darwis atau kaum sufi adalah mengontrol pernapasan. Mereka berzikir di saat menarik dan menghembuskan napas. Mereka bernapas dengan kesadaran tingkat tinggi. Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, silakan Anda berhenti sejenak untuk melakukan terapi olah napas. Bernapas dengan kesadaran. Caranya adalah pejamkan mata, lalu tarik dan embuskan napas Anda dengan lembut dan perlahan sebanyak 7 kali. Fokuskan pikiran Anda hanya pada proses bernapas saja. Tarik napas melalui hidung dan embuskan juga melalui hidung. Silahkan mulai dari sekarang. Apa yang terjadi saat Anda bernapas dengan kesadaran seperti yang baru saja Anda lakukan? Perasaan nyaman, rileks, dan perasaan-perasaan positif lainnya sesuai dengan sensasi masing-masing. Satu hal yang pasti adalah ketika Anda fokus pada proses bernapas Anda atau bernapas dengan kesadaran, Anda tidak sempat memikirkan hal-hal lainnya. Saat itu Anda tidak memikirkan kekecewaan yang sudah terjadi, juga tidak memikirkan kekhawatiran yang belum terjadi, karena saat itu Anda hidup dengan kesadaran. Saat Anda memperhatikan setangkai bunga mawar yang tumbuh di halaman rumah, saat itu pikiran dan perasaan Anda tercurah hanya pada serangkai bunga mawar itu. Tidak terlintas dalam benak Anda bunga melati atau bunga lainnya. Hidup dengan kesadaran adalah seni memusatkan pikiran pada apa yang sedang dilakukan. Dengan hidup dengan kesadaran, kita bisa menikmati keindahan hidup walaupun itu untuk sesuatu yang sederhana yang biasanya luput dari perhatian. Seperti mengamati indahnya setangkai bunga mawar di halaman rumah. Saat Anda bangun tidur, sadari dan syukuri bahwa Anda masih hidup. Saat itu, bernapaslah dengan kesadaran, angkat tubuh Anda dengan kesadaran, berdirilah dengan kesadaran, melangkahlah dengan kesadaran, lakukan semuanya dengan kesadaran. Kendalikan pikiran Anda hanya memerhatikan yang sedang dilakukan. Ini penting karena pagi hari adalah awal dari kehidupan hari ini. Jika perasaan Anda di pagi hari nyaman, maka sepanjang hari perasaan Anda akan terasa nyaman. Hidup dengan kesadaran tidak hanya dilakukan pada pagi hari saja. Hidup dengan kesadaran bisa Anda lakukan dalam melakukan aktivitas apapun. Saat Anda meneguk segelas air, lakukan itu dengan kesadaran. Jangan tergesa-gesa. Nikmati kesegaran air itu dengan sepenuh hati. Rasakan air itu mengalir melalui tenggorokan Anda dan menghilangkan rasa dahaga Anda. Begitu juga saat Anda makan, nikmati prosesnya dengan sesama, dari mulai memasukkan makanan ke mulut, saat mengunyahnya, hingga saat menelannya. Lakukan semuanya dengan kesadaran. Biasanya saat kita makan dan minum, pikiran kita lebih sering menerawang kemana-mana, bahkan sambil berbincang-bincang dengan teman makan Anda. Makan hanya rutinitas biasa penghilang rasa lapar. Yang penting kenyang. Memang betul. Kita bisa membedakan mana makanan yang enak dan mana makanan yang tidak enak.
Tetapi jika kita melakukannya dengan kesadaran, maka kenikmatannya akan bertambah. Tidak hanya itu, makan dan minum dengan kesadaran juga merupakan bentuk perhatian kita pada makanan, sebagai rasa terima kasih kita pada makanan yang sudah memberi manfaat bagi kehidupan kita. Adapun yang Anda lakukan itu dengan kesadaran. Saat Anda bangun tidur, saat menyantap hidangan, saat di perjalanan menuju kantor, saat mengerjakan tugas, semua itu akan terasa menyenangkan jika dilakukan dengan kesadaran. Bahkan saat ingin berimajinasi pun, lakukan itu dengan kesadaran, bukan sebagai intervensi pada kesadaran kita. Memang betul, apa tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tanpa disadari atau dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, seperti tertawa saat melihat kejadian lucu, sesuatu yang kita lakukan tanpa direncanakan sebelumnya, itu adalah tindakan bawah sadar kita. Itu sesuatu yang normal. Tindakan bawah sadar sebetulnya adalah hasil dari kebiasaan pikiran sadar kita. Jika Anda terbiasa tersenyum saat bertemu dengan seseorang, maka otomatis Anda akan tersenyum pada siapapun yang Anda temui. Jika Anda terbiasa marah, Anda pun akan mudah marah, bahkan untuk sesuatu yang orang lain menganggapnya itu wajar, tetapi tetap saja Anda marah. Itu karena reaksi bawah sadar yang spontan. Justru hidup dengan kesadaran adalah pengondisian pikiran bawah sadar kita untuk terbiasa bereaksi positif pada apapun yang kita lakukan. Menurut John Kabat-Zinn, salah satu peneliti dari University of Massachusetts Medical School yang mempopulerkan strategi ini, mindfulness adalah sumber internal yang sudah ada dalam diri kita agar mampu mentransformasi diri dalam berelasi dengan stres, emosi, penderitaan, dan sakit. Penelitian mengungkap hidup dengan kesadaran secara efektif mengurangi gejala pada gangguan sakit kronis, depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan kondisi kesehatan lain. Intervensi mindfulness juga menunjukkan perubahan otak dan reaksi emosi yang disertai kesadaran terhadap situasi yang ditemui dan emosi diri. Hidup dengan kesadaran mampu menghilangkan atau meminimal mengurangi perasaan negatif yang disebabkan oleh trauma masa lalu dan trauma masa depan atau kekhawatiran. Karena pintu menuju kedua masa itu, masa lalu dan masa depan, menjadi tertutup. Fokus pada saat ini adalah cara terbaik untuk melupakan masa lalu dan menanggalkan kekhawatiran akan masa depan. Lagi pula, kita akan hidup di hari ini, bukan hidup di masa lalu, apalagi masa depan. Hidup dengan kesadaran akan membuat jiwa kita bahagia, karena pada saat itu kita sedang menerima kenyataan bahwa betapa banyaknya hal-hal yang menyenangkan terjadi di dalam hidup ini. Hangatnya sinar matahari pagi, embusan angin yang menyentuh kulit, suara burung yang berkicau, wangi aroma kopi, air yang membasahi tubuh saat mandi, kedipan mata, embusan napas, dan masih banyak lagi yang bisa
membuat kita bahagia dan merasa bersyukur. Mulailah berusaha menjalani hidup dengan kesadaran. Mungkin tidak segala sesuatu yang Anda lakukan dengan kesadaran penuh. Bertahaplah, jangan terlalu dipaksakan. Jika itu terus dilakukan, kemampuan hidup dengan kesadaran akan terus bertambah. Anda akan menjadi terbiasa hidup dengan kesadaran. Batin Anda akan tentram dan jiwa Anda akan bahagia. Kesimpulan dari bab ini, pesannya adalah tidak seperti hewan yang bertindak berdasarkan insting. Manusia adalah makhluk kesadaran yang setiap tindakannya dilakukan dengan kendali pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Jika seorang hilang kesadaran, maka ia kehilangan kendali pada dirinya, seperti kuda liar yang lepas dari kandangnya. Bersyukur sekarang Anda masih memiliki kesadaran. Berusahalah menjinakkan pikiran liar yang hanya akan menggelisahkan jiwa Anda. Hiduplah dengan kesadaran, tenteramkan dan bahagiakan jiwa Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuhan menciptakan aku dengan cintanya. Aku ada karena Tuhan menginginkan aku ada. Sesuatu yang diinginkan ada pasti dirawat dan disayang dengan sepenuh hati. Tuhan pasti menginginkan aku bahagia. Ini adalah kabar baik. Aku bahagia menjadi bagian dari kreasinya. Aku bahagia menjalani takdir penciptaanku. Aku bersyukur menjalani kehidupan yang indah ini. Aku berjalan dengan sukacita menuju realita pikiran-pikiran baikku. Masa depan yang cemerlang sudah ada di sana menunggu kehadiranku. Suatu yang baik akan hadir dalam hidupku. Hatiku senang, jiwaku bahagia. Kini aku memaafkan semua orang yang sudah memberi makna bagi hidupku, walaupun dengan cara yang kurang menyenangkan. Tuhan, maafkan kesalahanku. Aku pun memaafkan mereka. Kini hatiku menjadi lapang. Kini jiwaku terbebas. Kini jiwaku bahagia. Karena kebaikan masa lalulah kini aku berada di hari ini. Akan ku kenang masa-masa itu dengan sukacita. Ku tinggalkan kisah yang menjadi takdirku dengan kerelaan tanpa syarat. Selama tinggal masa laluku, ku ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Semua itu membuatku semakin bijak dan tangguh. Di setiap helaan napasku, aku merayakan kebaikan-Mu. Di dalam pembuluh darahku mengalir kebaikan-Mu. Degup jantungku mendetakkan kebaikan-Mu. Dalam keningku, ku dengar suara-suara kebaikan-Mu. Pandanganku hanya melihat kebaikan-Mu. Aku bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Aku bahagia karena Kau begitu baik kepadaku. Terima kasih.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku sekarang berada di halaman bab hidup dan berpikirlah sederhana. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Itulah cuplikan lirik lagu Keluarga Cemara, sebuah sinetron yang ditayangkan di televisi pada kurun waktu 1996 hingga 2005. Inti ceritanya mengisahkan lika-liku sebuah keluarga yang sederhana, yang mana si abah hanyalah seorang tukang beca, sedangkan si emak hanyalah ibu rumah tangga biasa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, yaitu Eis, Cemara atau Ara, dan yang paling kecil yaitu si Agil. Untuk memperoleh tambahan uang untuk hidup sehari-hari, si emak membuat opak atau sejenis kerupuk yang kemudian dijual oleh Eis, Ara, dan Agil. Sinetron yang diangkat dari buku karangan Arwendo Atmowilanto ini berhasil menjelaskan pada penonton bahwa hidup dalam kesederhanaan itu memiliki nilai-nilai positif seperti kehangatan komunikasi antara orang tua dan anak, dialog batin antara suami dan istri, kekompakan keluarga, kerendahan hati, pelayanan pada sesama, kesabaran menerima takdir, dan tentu saja juga kebahagiaan. Kesederhanaan hidup, baik itu diciptakan atau tidak, yang dijalani dengan penerimaan yang tulus dan ikhlas, akan menciptakan kebahagiaan jiwa. Dalam kesederhanaan, seorang tidak lagi terbebani oleh tuntutan-tuntutan kemewahan. Memang untuk menjalani hidup sederhana tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena ada desakan ego dan nafsu yang senantiasa menginginkan lebih dari sekedar sederhana. Diperlukan tekad yang kuat dan pemahaman yang benar untuk bisa menjalani hidup sederhana. Apakah hidup sederhana itu berarti kita harus tinggal di gunung? Di rumah yang terbuat dari bambu dan makan dari hasil bercocok tanam sendiri? Bukan itu yang dimaksud dengan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jika kita membutuhkan mobil untuk pergi ke kantor atau keperluan sehari-hari lainnya, belilah mobil karena itu adalah sebuah kebutuhan. Namun, jika Anda sudah memiliki mobil dan menginginkan mobil baru dengan pertimbangan bahwa mobil yang Anda inginkan itu adalah mobil mewah yang akan mengangkat status sosial Anda, itu bukan lagi disebut hidup sederhana. Saat ini banyak orang yang membeli perasaan, bukan membeli kebutuhan. Seorang perempuan rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas. Sebetulnya dia bukan membeli tas yang bisa membawa perlengkapannya, karena kalau hanya untuk keperluan itu, tas dengan harga ratusan ribu rupiah pun bisa. Tapi dia membeli perasaan bangga, bukan membeli fungsi. Jika itu alasan seorang memiliki sesuatu,
keinginannya tidak akan pernah berhenti. Jika tas itu tidak lagi membuatnya bangga, maka dia akan membeli barang-barang lainnya yang bisa membuat dia bangga dan tampak hebat. Begitu seterusnya. Jika keinginan itu kita ibaratkan seekor kuda, maka ketika kita selalu memenuhi semua keinginan, berarti kita sedang ditunggangi oleh kuda. Namun, jika kita bisa menahan diri dan hidup sederhana, itu berarti kita sudah berada di posisi yang benar, yaitu menunggangi kuda itu. Tentu saja hidup adalah pilihan. Apakah Anda memilih menunggangi kuda atau memilih ditunggangi kuda? Keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya menyarankan sebaiknya Andalah yang menunggangi kuda. Hidup sederhana akan membuat hidup ini sederhana, karena sesungguhnya hidup ini memang sederhana. Yang pasti, melakukan pekerjaan sederhana itu mudah dan menyenangkan. Teman saya bilang, hidup ini sederhana kok, cuman melewati 4 tahapan, yaitu lahir, menikah, punya anak, lalu meninggal. Walaupun tidak sesederhana itu, apa yang dikatakan oleh teman saya memang ada benarnya juga. Kita yang sudah datang ke dunia ini pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Pesannya adalah hidup ini sesungguhnya sederhana. Yang membuat hidup ini tidak sederhana adalah pikiran kita. Hidup sederhana adalah cermin kerendahan hati. Bagi orang yang beriman, hidup yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, melainkan di kehidupan yang berikutnya. Jika kita berhasil lolos seleksi, di sana Anda bisa hidup mewah dan bahagia. Kebahagiaan yang tak terbayangkan. Masalahnya, kita sudah terlanjur mencintai dunia ini. Meskipun Anda menginginkan masuk surga, tetap saja tidak mau saat ini juga. Yang dimaksud dengan kesederhanaan bukan hanya sebatas kesederhanaan seperti yang sudah kita bahas di atas, melainkan juga kesederhanaan kita dalam berpikir. Berpikirlah sederhana dalam hal apapun, karena kalau kita berpikir rumit, maka hidupnya pun akan terasa rumit. Otak manusia lebih tertarik pada apapun yang sederhana, bukan yang rumit atau yang susah. Jawab dalam hati, apakah Anda lebih suka menghitung uang di dompet atau mengerjakan PR matematika? Tentu saja Anda lebih memilih menghitung uang di dompet, karena menghitung uang lebih mudah dibandingkan dengan mengerjakan PR matematika. Coba perhatikan anak balita, mereka gembira menjalani kehidupan, bermain, bernyanyi, menari, bercanda, dan aktivitas anak lainnya. Kenapa mereka gembira? Karena cara berpikir mereka sederhana, tidak memikirkan yang rumit-rumit. Mereka tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan asuransi kesehatan, tidak memikirkan baju yang sudah kekecilan. Yang ada di pikiran mereka sederhana, yaitu minum susu, makan, dan bermain. Tentu saja, sekarang kita tidak bisa berpikir seperti anak kecil lagi, tetapi pasti bisa menyederhanakan cara berpikir kita yang rumit. Hidup ini sesungguhnya sederhana. Yang membuat hidup tidak sederhana adalah pikiran kita. Orang-orang yang cara berpikirnya rumit, hidupnya pun akan rumit,
karena sikap seorang adalah wujud nyata dari cara berpikirnya. Berpikirlah mudah, maka hidup ini pun akan terasa mudah. Berpikirlah sederhana, maka hidup ini pun akan terasa sederhana. Hiduplah sederhana dan berpikirlah dengan sederhana pula, maka jiwa Anda akan bahagia. Hanya bahagia? Tidak. Hidup sederhana adalah cerminan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, derajatnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Semakin rendah, semakin tinggilah derajat di hadapan Tuhan. Pesan-pesannya adalah hidup sederhana, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hidup sederhana adalah peperangan melawan diri sendiri, melawan keinginan-keinginan untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Buatlah pola rajutan yang sederhana, bukan yang rumit walau tampak mengagumkan. Pola pikir dan pola hidup sederhana adalah rajutan yang mudah diurai dan tak mudah kusut. Lepaskan jubah kemewahan dari jiwamu, karena itu akan menjadi beban yang membelenggu kebahagiaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca buku Jiwa Bahagia. Ini saya bab yang berjudul Ruang Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang bahagia, ruang kebahagiaan. Penjara adalah tempat untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Di Indonesia, penjara disebut dengan lembaga permasyarakatan, disingkat LV atau lapas, yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Wah, bagus juga ya tujuannya. Tetapi tetap saja tak seorang pun mau menjadi warga binaan alias di penjara. Secara umum, penjara adalah tempat untuk menghukum seseorang karena sudah berbuat salah. Pastinya hukuman itu selalu suatu tindakan yang membuat seorang menderita atau tidak bahagia. Tentu saja sesuai dengan tingkat kejahatannya. Logika sederhana menyimpulkan bahwa penjara adalah tempat seseorang dicabut hak bahagianya. Di sana yang ada hanyalah penderitaan jiwa dan raga. Tidak ada kebebasan dan ruang untuk bahagia. Apakah benar begitu? Tentu saja jawabannya tidak sepenuhnya benar, karena dimanapun termasuk di penjara selalu ada ruang atau kesempatan untuk bahagia. Di akun Facebook saya ada seorang teman yang sedang menjalani masa tahanan di salah satu LV di
Jakarta, entah diperbolehkan atau tidak menggunakan telepon genggam di jeruji besi. Dia rajin berinteraksi di jejaring sosial yang menghubungkan dia dengan dunia luar. Yang menarik adalah status-status yang dia share tidak seluruhnya menggambarkan penderitaan. Walaupun ada, itu adalah kerinduan untuk bertemu dengan anaknya. Status bahagia justru banyak ditulisnya, seperti Alhamdulillah punya pulsa atau akhirnya buku setebal ini selesai juga dibaca, dan ekspresi kebahagiaan lainnya. Dengan fakta ini bisa diambil kesimpulan bahwa penjara memang bisa membatasi hidup seseorang tetapi tidak membatasi kebahagiaannya. Walaupun saya tidak begitu menghayati ilustrasi tersebut karena tidak punya pengalaman, tetapi contoh ekstrim tersebut mudah-mudahan bisa memudahkan Anda untuk memahami bahwa selalu ada ruang untuk seseorang bahagia dalam kondisi hidup apapun, karena kebahagiaan itu sesungguhnya tidak tergantung pada faktor eksternal seseorang, melainkan faktor internalnya. Ketika saya masih duduk di bangku SMP, di malam hari saya suka membantu bapak menjadi karnet angkutan kota. Hingga saat ini saya masih bisa membayangkan jalan-jalan yang dilalui, merasakan tiupan angin dingin yang menerpa muka saya karena duduk di samping pintu. Bahkan beberapa wajah penumpangnya pun masih saya ingat dengan baik. Satu lagi yang masih bisa saya ingat hingga saat ini adalah perasaan senang saat melakukannya. Bagi sebagian orang, peristiwa itu adalah sepenggal kisah sedih kehidupan manusia. Bagaimana tidak, anak sekecil itu sudah bekerja membantu mencari nafkah, tidak punya waktu untuk bermain seperti anak-anak pada umumnya. Anehnya, bagi saya itu justru kenangan manis yang tak terlupakan hingga saat ini. Sepenggal kisah masa lalu yang indah bersama Bapak tercinta. Rupanya, harga diri keluarga yang terpuruk dan kondisi ekonomi yang berkekurangan saat itu tidak lantas membuat saya kehilangan kesempatan untuk bahagia. Selalu ada ruang untuk saya bahagia. Yang saya ceritakan ini hanya salah satu saja dari kesekian banyak kebahagiaan yang saya temukan di ruang kebahagiaan. Pernahkah Anda melihat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang ojek? Mereka berbincang seru di sebuah pos sambil menyeruput segelas kopi hitam. Mereka tersenyum, bahkan sekali tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang sedang diperbincangkan, tapi yang pasti itulah salah satu ruang bahagia mereka. Pos ronda, kopi hitam, teman seperjuangan, dan topik hangat, itulah ruang bahagia mereka. Sebuah ruang yang berada di antara himpitan ekonomi, tangisan anak yang ingin membeli sepatu untuk sekolah, kontrakan rumah yang akan jatuh tempo, dan tantangan hidup lainnya. Siapapun Anda, apapun kondisi hidup Anda saat ini, carilah ruang kebahagiaan Anda. Itu bisa sesuatu yang sederhana seperti membuat puisi, memberikan memiliki hewan peliharaan, membaca novel, mengumpulkan kata-kata bijak, menanam pohon di belakang rumah, dan aktivitas positif lainnya yang membuat Anda bahagia. Penderitaan itu tidak seperti
padamnya cahaya di dalam sebuah ruangan tertutup yang menyebabkan apapun yang berada dalamnya tidak terlihat. Penderitaan itu lebih mirip gerhana bulan. Walaupun bulan tidak lagi bercahaya, bintang-bintang yang bertaburan di langit masih memberi petunjuk dan keindahannya tersendiri. Kebahagiaan itu selalu ada, termasuk dalam sebuah penderitaan. Keluarlah dari penjara-penjara penderitaan, karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak bisa dipenjarakan. Temukan ruang kebahagiaan Anda dan tinggalkan sejenak penderitaan. Usaha mana nih? Mana nih? Di setiap ruang selalu ada kebahagiaan yang siap untuk Di setiap ruang selalu ada kebahagiaan yang siap untuk bersonansi dan dengan siapapun yang menggetarkannya. Di tempat Anda pada saat ini pun adalah kebahagiaan. Temukan dan rasakan dengan kepekaan batin. Tuhan meletakkan kebahagiaan di setiap ruang kehidupan ini tanpa terkecuali. Kebahagiaan adalah energi yang melekat dengan apapun di semesta ini. Namun kebahagiaan itu pasif dan hanya akan bergetar memancarkan frekuensinya jika kesadaran kita menggetarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Jiwa Bahagia yang berjudul Jiwa Bahagia. Kali ini sudah sampai kepada bab sepertinya sungai yang mengalir. Anda pasti pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, hidup ini mengalir saja seperti air. Ungkapan ini bisa bermakna bahwa dalam menjalani hidup ini tidak perlu melawan arus, mengalir saja mengikuti arah takdir. Seperti memahami apapun, selalu ada tafsir yang berbeda sesuai dari sudut pandang mana kita melihatnya, termasuk dalam memahami ungkapan mengalir seperti air. Dari sisi yang negatif, orang memahami ungkapan ini sebagai sikap yang pasrah dan cenderung apatis. Hanya ikan yang sudah mati yang mengalir mengikuti arus air. Begitu mereka sering mengatakan. Namun, saya ingin menyuguhkan ungkapan mengalir seperti air dari sudut pandang yang positif. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa alam semesta ini juga berkomunikasi dengan kita, menyampaikan pesan-pesan tersembunyi yang bermanfaat untuk kebaikan hidup umat manusia. Kalau diamati dengan sesama, banyak pelajaran penting tersimpun di semua ciptaannya, termasuk pada air yang mengalir. Berikut filosofi air mengalir yang bisa membuat jiwa kita bahagia, yaitu berserah diri. Berserah diri bukanlah pasrah tanpa melakukan usaha. Berserah diri adalah menyerahkan hitam putih hidup kita pada kehendaknya.
Dalam pengertian, kita selalu berdamai dengan takdir, menerima kehendak Tuhan dengan ikhlas tanpa melakukan perlawanan, karena kita tergolong orang-orang yang beriman. Orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan itu mencintai kita dan tidak ingin melihat kita menderita. Air itu mengalir merelakan hukum Tuhan menyentuh hidupnya. Lalu, rendah hati sudah menjadi sifat air yang selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah. Seumur saya hidup, belum pernah menyaksikan ada air yang mengalir ke daratan yang lebih tinggi. Ibu-ibu, kali bapak-bapak kadayana, muslimin, Itu bisa diartikan sebagai sikap rendah hati yang semakin hari semakin bergerak menjadi semakin merendah. Ketika kita rendah hati, kita akan menyatu dengan kemahabesaran Tuhan, seperti air sungai yang pada akhirnya menyatu dengan samudera. Lalu berikutnya, bermanfaat. Coba Anda perhatikan pinggiran sungai. Bukankah di sana rumput dan pepohonan tumbuh subur? Itu berarti kehadiran air sungai bermanfaat bagi lingkungan yang bersentuhan dengannya. Belum lagi banyak hewan-hewan yang mandi dan minum di sana, juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai itu untuk keperluan hidup mereka. Kita juga harus seperti itu, bermanfaat untuk siapapun yang bersentuhan dengan kehidupan kita tanpa terkecuali. Lalu berikutnya adalah fleksibel. Air adalah benda cair yang memiliki kelebihan bisa membentuk apapun sesuai tempat di mana air itu berada. Jika air dimasukkan ke dalam botol, maka ia akan berbentuk botol. Jika air dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak, maka ia pun akan menjadi kotak. Ditempatkan dalam bentuk apapun, air akan menyerupainya. Bagi manusia itu bisa berarti hiduplah fleksibel. Sesuaikan diri kita seperti lingkungan di mana kita berada. Misalnya, jika kita berkunjung ke sebuah desa, pelajarilah kebiasaan dan berperilakulah sesuai adat istiadat setempat. Fleksibel bukan berarti menjadi orang lain, melainkan berusaha untuk menghargai orang lain. Tentu saja dengan cara dan tujuan yang baik, yang masih sejalan dengan norma dan agama. Fleksibellah seperti air. Selanjutnya, pantang menyerah. Sudah pasti di sepanjang sungai terdapat bebatuan dan berbagai ukuran, dari mulai batu yang kecil hingga batu yang besar. Apakah air tertahan dan berhenti oleh rintangan itu? Sama sekali tidak. Dengan tekun dan lembut, ia masuk melalui celah-celah di antara bebatuan yang kokoh. Ini pembelajaran untuk kita bahwa sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, selalu ada celah untuk melaluinya.
Pantang menyerah bukan berarti harus tangguh fisiknya, melainkan tangguh sikapnya. Dengan kelembutan hati dan sikap pantang menyerah, kita pasti bisa melalui rintangan dan menaklukkan kerasnya rintangan hidup. Lalu selanjutnya adalah tabah. Apakah setiap aliran air sungai akan bermuara ke samudra? Apakah hanya bebatuan saja yang merintangi keberadaan air yang semula berasal dari mata air yang jernih? Air bergerak mengalir menyusuri sungai, parit, selokan, dan pori-pori tanah, berakhir di danau, sumur, kolam, sawah, dan tempat penampung lainnya. Air tabah mengikuti proses hidupnya. Semula jernih, murni, lambat laun ia menjadi kotor, tercemar. Apakah penderitaannya berakhir di situ? Tidak. Panas yang terik sepertinya mengakhiri pengabdiannya. Matahari dan kuasanya tanpa kompromi menarik air dari kebersamaannya dengan bumi. Rupanya itu hanyalah proses pemurnian, bukan hukuman, karena pada akhirnya ia dikembalikan ke bumi dalam bentuk butiran hujan yang jernih. Bagi kita, sesulit dan penderitaan hidup juga adalah sebuah proses pemurnian jika itu kita hadapi dengan tabah. Untuk memiliki jiwa bahagia, berserah diri, rendah hati, bermanfaat, fleksibel, pantang menyerah, dan tabah seperti sungai yang mengalir adalah bagian yang tak dipisahkan dari sebuah proses pencapaian. Kesediaan melakukan kerjasama dengan semesta adalah upaya alamiah untuk menjelaskan jiwa dan raga dengan energi semesta. Bukankah salah satu unsur yang terdapat di dalam tubuh kita adalah air? Prinsip mengalir seperti air adalah semangat jiwa bahagia yang selaras dengan napas kehidupan. Ketika saya masih kecil dulu, salah satu kegemaran saya waktu itu adalah memandang hujan dari balik jendela. Memandang butiran air yang pecah menyentuh tanah, memandang air yang mengalir mengikuti lengkukan tanah, memandang proses perubahan kering menjadi basah, memandang dedaunan yang mengangguk-angguk diketuk butiran air, memandang kilauan air di ujung dahana. Ada rasa bahagia yang aneh saat memandang hujan dari balik jendela. Sekarang, saat saya memandang hujan dari balik jendela, seperti saya memandang masa kecil. Ingatan itu kembali datang, lengkap dengan rasa yang sama. Entah berdasarkan pengalaman batin seperti apa, seorang bujangga bernama Sapardi Djoko Darmono menulis sebuah puisi tentang hujan yang menyukai. Puisi ini bukan hanya karena kata-kata yang indah, melainkan juga puisi berjudul Hujan Bulan Juni. Ini bisa membawa batin saya ke masa entah kapan. Hidup memang aneh, bisa membawa kita pada dimensi lain. Hiduplah seperti sungai yang mengalir. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.
dirahasiakannya rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. disebarkan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, disarolehkeun sadaya palaku putra. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Di Sukabumi, di Cianjur, Ibu, anu bumi 2 tingkat, Masya Allah. Sungai kehidupan mengalir menuju samudera cintanya, meliuk-liuk seperti ular mencari mangsa. Bahkan arahnya pun tak bisa diduga. Walau rencana sudah sangat tersusun baik, kita adalah bagian dari kehendaknya. Kita memang punya kehendak, tetapi kehendaknya lah yang akan menjadi realita. Lalu untuk apa kita bersikeras demi menjadi seperti yang kita inginkan? Jadilah seperti sungai yang mengalir, berserah dirilah, maka Tuhan akan mengalirkan kita menuju harapan-harapan baik kita yang membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keayaan kuasa di alam dunia jiwati Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun wargi-wargi urang menuju ka musibahan, mudah-mudahan disalobahkeun sadayana yang anu parupusna, mudah-mudahan sing harusnul khotimah. Kami penonton kuring gaduh rerencangan dina dinten Senin kamari jam 3:30 masih teleponan kene dina grup 4:30 nyeri dada di sana ke rumah sakit Teras Pupus. Jam Ahmad Rifai, mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Doa sadaya untuk sim kuring kedalakeun tadi pingawitan nuju darama, pingawitan ibu-ibu, pingawitan panesan pinana lanjutan enjing ibu-ibu anu. Oke teman-teman semuanya, kita lihat proses perubuhan. Amin ya robbal alamin. Anu kadua ibu-ibu salerus nama sim kuring sugan sanes agihan jadwal, tapi kalau harus dipotongkeun Desa Sirenabaya teh ayeuna Desember, bahkan salerus nama sim kuring aya 2 jam 8 dugi ka jam 11 rapat kanggo perubahan RAPBD, rencana RAPBD ya, rencana pembangunan jangka menengah desa kanggo tahun 2025. Oke, sebagai jemaah di jam 1 dugi ka selesai rapat kanggo musyawarah milan hala desa ulang tahun desa Sirenabaya. Iraha ulang tahun nata ibu upami ibu hoyong kerang milan ulang tahun desa Sirenabaya dengan fokusna pun dia ping 22 Desember Kemisnya pun dia di tanggal 12 bulan 12. Oke, sudah beli berkaya acara ulang tahun memperingati Jadina Desa Sirenabaya dan simkuring ayo benten kali ibu sadaya ketika dina mohon ke acara anu bakal gelar buka bade kumaha da bade dirapatkeun gelangke nya ibu mung anu jelas pi urang diumumkeun ayeuna mah kaiji itu enjing di mana di Masjid Al Inayah Ciberem. Siap Bu? Insya Allah. Nah, 2 rupi yang tawisna nu katiluna ibu-ibu sadaya di bagian kantip keamanan ketertiban lingkungan Sinareng Tino Haji Cuaca ku ayana ngawitanana musim hujan
musim hujan anu alhamdulillah mugi mudah-mudahan urang mah ditepikeun nya ibu sok nari-nari berita sok ngaruping berita bodina HP bodina TV kajen tenang di tempat anu sanes anu saur kaji cuaca Indonesia ayeuna termasuk wilayah anu sehingga nanti dihidupnya jadi lebih dina kebiasaan di musim hujan angin pergeseran tanah anu sakumaha ayeuna kalau kajen tenang di mana pergeseran tanah teh di mana itu Cianjurnya Cianjur pergeseran tanah teh jadi saya pergerak di bumi di handap sehingga seueur longsor seueur kajantelan naon longsor utami angin teh ibu puting beliung kamari indah kene di mana di Bogor nya di Bogor Bandung ya salah satunya dari banjir bandang mudah-mudahan terlalu kurangnya bu ayo oke lamun aya banjir bandang teh